Wida, ada 3,5 juta pekerja anak bangsa, begitu yang selalu dikatakan. Ada tenaga kerja lokal yang harus kita perjuangkan, mereka terdampak COVID. Tapi pemerintah justru mendatangkan para tenaga kerja Tiongkok. Terutama misalnya kalau kita memutar balik pada bulan April lalu. Selalu dijelaskan bahwa ini untuk tenaga kerja asing. Tapi apa ya Bu, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang sesungguhnya dipandang oleh pemerintah di tengah masa pandemi, PHK massal besar-besaran, tapi justru karpet merah untuk tenaga kerja asal Tiongkok? Saya tidak tahu karpet merah atau karpet warna yang lain. Tapi pertanyaan ini sering dilontarkan, Mbak Rosi. Ini menurut saya tidak ada yang salah dengan pertanyaan semacam ini. Karena ini menunjukkan concern masyarakat agar pemerintah memperluas kesempatan kerja. Dan ini yang menjadi concern pemerintah. Yang berbeda mungkin pemerintah menganggap berasumsi bahwa masuknya tenaga kerja asing adalah dalam rangka untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi, nah untuk memastikan itu saya kira memang harus dilihat data dan fakta di lapangan, Mbak Rosi. Oke. Jadi karena tadi di bagian pertama kan kita sedang bicara bagaimana menjaga supaya jangan lagi ada PHK massal. Kita juga mengutamakan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Betul. Dan jadi mengapa justru mendatangkan tenaga kerja asal Tiongkok? Banyak sekali kata si dirutnya menceritakan manual booknya itu segini tingginya. Dan bahasa Cina. Dan bahasa Cina. Nah itu yang memang karena teknologinya tinggi, K3-nya ini juga harus dijaga dengan baik, maka memang yang bisa mengoperasikan itu adalah mereka yang membuat mesin itu sendiri. Tapi kita ingin memastikan bahwa ada transfer of knowledge. Ternyata saya ambil contoh dia di KCIC itu, perguruan-perguruan tinggi, banyak sekali perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung dan ada transfer of knowledge. Itu salah satu contoh. Jadi orang mencurigai apa ia harus sebesar itu? Ada 2.000 kalau nggak salah di kereta api cepat Jakarta-Bandung, out of 10 ribuan tenaga kerja lokal. Kita ada 10 ribuan, kemudian 2.000. Kalau yang di Konawe Mbak Rosi itu lebih kecil sebenarnya. 500 out of 3 ribuan kalau nggak salah. Kalau di mana di Konawe itu, di Morowali itu tenaga kerja yang langsung dan tidak langsung itu ada 125.000. Sementara tenaga kerja asingnya itu hanya 5.000, jadi sekitar 4%. Jadi kalau dibandingkan dengan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja kita itu jauh, hanya 4%. Itu pun kan mereka sebenarnya dibatasi dalam waktu tertentu. 6 bulan? 6 bulan, minimal 6 bulan, ada jangka panjangnya 1 tahun. Itu. Dan setelah itu mereka yang paling penting harus ada transfer of knowledge. Saya memang membayangkan, tapi memang kita ini ya bergantung banget sama tenaga kerja Tiongkok. Bukan tenaga kerja Tiongkok. Yang atau keahlian dari mereka. Bukan, keahlian dari mereka. Ini kan investasi industri yang memang arahan Bapak Presiden adalah bagaimana proyek-proyek itu membangun proyek-proyek hilirisasi. Jadi hasil pertambangan itu diolah, jangan hanya hasil pertambangan kemudian diekspor. Karena sebenarnya akan sangat baik kalau semua investasi industri itu dibangun oleh anak bangsa sendiri. Tapi nyatanya kan yang siap adalah tenaga kerja asing, investasi asing ya, dalam hal ini Tiongkok. Sekali lagi karena ini mesin-mesinnya dibuat oleh mereka, manual booknya itu dibuat oleh mereka, yang paham itu adalah mereka yang kemudian didatangkan. Tapi saya juga sudah minta ke teman-teman dikoordinasikan oleh Menko Maritim dan Invest agar ada transfer of knowledge sebelum perusahaan itu beroperasi, anak-anak kita ini, tenaga kerja ini diberi kesempatan untuk magang dan sudah banyak magang. Saya melihat sendiri anak-anak kita dimagangkan di Cina sampai mereka kemudian menguasai teknologi yang dibuat yang sama. Oke, tapi Ibu tahu kan, maksudnya paham bahwa
tetap saja ini diributkan. Iya, saya tahu. Saya sangat dengar. Makanya saya ingin menjelaskan di sini bahwa bagi kami tenaga kerja asing itu bagi yang paling penting adalah keniscayaan, ada transfer of knowledge. Kita juga membutuhkan teknologi yang nanti pada saatnya kemudian kita memiliki kapasitas sendiri untuk membangun sebuah industri pertambangan misalnya. Itu dan yang paling penting mereka kan dibatasi pada jabatan-jabatan tertentu yang memang itu sudah diatur sendiri. Ya, ada undang-undangnya. Itu tidak boleh untuk sektor-sektor yang disebut dengan blue collar. Mereka tidak boleh, kalau Pak Luhut waktu itu dengan cukup keras mengatakan mereka datang bukan sebagai tukang pacul. Dan yang paling penting sebenarnya ada skill yang mereka bawa yang kita tidak miliki. Yang tidak dimiliki dan harus terjadi transfer of knowledge. Kemudian yang ini yang mau saya sampaikan. Masyarakat kan masih melihat bahwa apakah benar mereka bekerja pada jabatan tertentu tersebut. Ini yang kami membuka diri, kami punya pengawas ketenagakerjaan. Tapi akan lebih baik masyarakat juga berperan serta untuk ikut mengawasi apakah benar mereka bekerja sesuai dengan RPTKA-nya misalnya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya, karena mesti harus RPTK itu rencana. Karena begini, selalu juga ada kecurigaan atau misalnya teman-teman LSM menemukan fakta di kereta api cepat Jakarta Bandung itu bukan skill Bu Menteri. Mereka juga menemukan ya memang tenaga kerja informal yang padahal secara undang-undang itu harus dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Makanya Mbak Rosi, saya sangat senang sekali kalau masyarakat melaporkan apa yang dia lihat tentang TKA-TKA yang tidak sesuai dengan job desk-nya. Kami punya Satgas Pengawasan TKA. Kami juga punya Komite Pengawas Ketenagakerjaan punya. Tapi akan lebih efektif lagi kalau kami menyertakan masyarakat untuk laporkan saja kepada kami. Meskipun saya membayangkan, tadi kan Ibu juga bilang di rootnya bicara, saya juga pernah baca tuh, mereka membawa manual book yang sangat tebal, pakai bahasa Cina, itu ya hanya mereka yang memahami. Saya membayangkan kemudian apakah tenaga kerja lokal di sana harus belajar bahasa Cina untuk kemudian bisa memahami manual book itu. Atau bagaimana transfer of knowledge-nya, karena bagaimanapun juga itulah Mbak Rosi, makanya mereka. Saya minta ada pemagangan sebelum industri itu mengoperasikan perusahaannya di Indonesia. Saya minta tenaga kerja kita dimagangkan terlebih dahulu dan mereka menyanggupi. Ya. Ada situasi yang juga tak terhindarkan sih Bu, gap culture jurang budaya begitu gap dan juga komunikasi. Karena yang satu nggak bisa bahasa Chinese, bahasa Mandarin, yang Mandarin nggak bisa bahasa Inggris dan sebaliknya. Rasanya ini tantangan yang paling besar juga menghadapi itu supaya tidak terjadi problem sosial. Karena kita membutuhkan investasi asing, kebetulan saat ini cukup banyak dari Tiongkok. Bagaimana investasi asing itu memang sebesar-besarnya untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Sepenuhnya sependapat Mbak Rosi.